Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudari para penuntut ilmu dan pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, merajut ilmu dan peradaban dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan dalam detik dalam kehidupan kita kecuali mutlak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kebaikan yang mampu kita lakukan melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada dosa yang bisa kita tinggalkan melainkan atas pertolongannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya dan membukakan pintu-pintu kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi junjungan kita, panutan dan suri tauladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak dan dikumpulkan bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang kaidah tauhid, masih seputar kaidah tauhid al-uluhiyah, di mana akan memasuki pembahasan yang ke-58 dari kaidah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekh Khalid As-Suaidan, la yadkhulul jannah musyrik, la yadkhul jannata musyrikun, bahwa tidak akan masuk surga orang-orang yang musyrik. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, innahu may yusyrik billah, innahu may yusyrik billah, ya, sesungguhnya yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka telah Allah haramkan baginya surga. Al-Maidah 72. Dari sini lahir sebuah kaidah, la yadkhul jannata musyrik, orang-orang musyrik tidak masuk surga. Nah, di sini kita faham bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kezaliman di atas kezaliman, dan ini adalah sesuatu yang mendapatkan murka dan ancaman dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Si pelakunya tidak bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka Allah haramkan baginya surga dan Allah jadikan tempatnya dari neraka. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, maka tiada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan.
Dalam hidup ini ikhwafillah, kita tidak akan bisa terlepas daripada dosa. Itu disebut oleh para ulama dengan al-lamam. Dosa-dosa kecil tidak ada satupun yang bisa selamat. Dan itu Allah jadikan mudah untuk mendapatkan ampunannya dengan bertaubat kepadanya serta memperbanyak melakukan amal saleh. Insya Allah dosa-dosa kecil itu akan terhapuskan. Dan ada dosa-dosa besar. Nah, di antara dosa besar yang sampai level tertingginya adalah kesyirikan. Dan ini mesti kita pastikan bahwa diri kita ini tidak melakukannya. Meminta kepada Allah dengan cara memohon kepadanya bahwa kita dijaga, dipelihara, dijauhkan dari perbuatan syirik ini. Karena kesyirikan ini adalah amal yang membinasakan kita, yang menghancurkan kita. Tidak ada orang yang paling merugi ketika Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Sehingga kita bisa memahami di dalam ayat ini, kata Syekh Walid As-Suaidan, hadza tahrimul mutlaq daim, bahwa pengharaman surga itu bukan sementara. Adapun pelaku dosa besar yang tidak tergolong kepada kesyirikan, maka kata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tahta masyiatillah. Dia misalnya minum khamar, kemudian mencuri, maka ada harapan dia akan Allah angkat, bersihkan ya di dalam neraka berdasarkan dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi orang musyrik abadan, berdasarkan ayat yang mulia ini. Hal ini juga diperkuat oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dia berkata, "Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsum muslimah." Bayangkan ini. Inilah kabar gembira untuk kita semua. Semoga Allah jadikan kita semua dan seluruh yang mendengarkan kajian kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwa yang demikian itu tidaklah masuk surga, tidaklah akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman dan jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Yang namanya muslim atau muslimah, mukmin, mukminah, selama di hatinya ada keimanan, ada cahaya iman, maka insya Allah kalau bahasa orang hari ini endingnya di surga. Walaupun ada orang yang Allah siksa di dalam nerakanya, waliyadzubillah, tapi pada akhirnya orang-orang yang pernah beriman kepada Allah di dunia ini, di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika ahlul jannah masuk surga, ketika ahlun nar masuk neraka. Lalu Allah suruh malaikat-malaikatnya mencari di dalam neraka yang ada secerca iman di hatinya, yang di hatinya memiliki keimanan walaupun hanya sedikit. Maka kemudian Allah katakan, keluarkan mereka dan masukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang musyrik, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan kesempatan untuk menikmati surga. Bahkan justru diperlihatkan surga kepada mereka. Bahkan permintaan-permintaan mereka kepada Malik agar Allah Subhanahu wa taala matikan saja mereka. Ini penyesalan ahlun nar. Ketika permintaan ini tidak bisa mereka dapatkan, mereka minta ya agar diringankan barang sehari saja siksaan, waliyadzubillah. Bahkan ketika dia melihat ahlul jannah menikmati keindahan surga, maka dia mengatakan, berikanlah sedikit air kepada kami. La ilaha illallah. Betapa siksaan yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Ikhwafillah, di dunia saja
orang yang dalam kesulitan melihat orang dalam kenikmatan, bagaimana perasaannya? Tidak enak bagi orang yang dalam kesulitan melihat orang dalam kenikmatan di dunia saja. Padahal siksaan atau kesulitan di dunia belum sebanding dengan apa yang diberikan di dalam neraka. Maka kemudian agar kita tahu rahasia, agar kita tahu betapa nilai iman itu besar di sisi Allah, agar kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dari keimanan ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan Nabi SAW berkata kepada Umar, ya Umar, izhab, wahai Umar, pergilah. Fanada finnas, sampaikan kepada orang-orang, innahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Sampaikan kepada orang, serukan kepada orang, wahai Umar, bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Kalimat ini kalimat yang bukan kalimat biasa, bahwa bila mana di iklan-iklan ya di dunia ini kita mendapatkan kabar gembira tentang mungkin mendapatkan hadiah kecil saja, kita bahagianya bukan mendapat telepon atau orang didatangi bahwa kita, Anda beruntung begini karena belanja segini. Bukan main bahagianya kita. Tapi ini dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar kalimat ini disampaikan kepada orang-orang. La yadkhulul jannata illal mu'minun, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang beriman. Dan dalil tentang bab ini sangat banyak sekali, khawfillah, bahwa orang beriman akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak akan mendapatkan ya surga Allah dan tidak akan diberikan kepadanya kenikmatan itu. Dan orang-orang yang di dalam surga, mereka merasakan nikmat yang tidak akan pernah berakhir, dan orang-orang di dalam neraka merasakan azab pun yang tidak pernah berakhir. Karena di akhirat tidak ada tempat ketiga, yang ada hanya al-jannah wan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita sampai kematian kita, dan Allah jadikan kita husnul khatimah. Allah jadikan akhir dari kalimat yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan bukan hanya kita, keluarga kita, anak-anak dan keturunan kita nantinya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ini kaidah yang ke-58, di mana tidak akan masuk surga orang-orang yang musyrik. Makanya syaitan tidak akan membiarkan manusia ini berada dalam tauhid, tidak akan membiarkan orang berada di atas keikhlasan beramal kepada Allah, tidak akan membiarkan manusia kuat di atas agamanya, istiqamah. Dia tahu bagaimana cara datang masuk ke dalam hati kita, dia tahu bagaimana menggelincirkan kita ya, dia tahu bagaimana merusak amal kita. Oleh itu fillah, di antara musuh yang disebutkan adalah syaitan. Syaitan adalah musuh kita, dan dia tidak akan pernah rela bagaimana supaya orang tetap tidak akan rela orang-orang berada di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu kesyirikan pertama adalah seperti dalam sejarah panjang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan di antara sebab daripada kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin. Ya, al-ghulu fi salihin, berlebih-lebihi dalam mencintai mereka. Mencintai orang saleh benar, bagian daripada keimanan, dan sangat dianjurkan mencintai orang saleh. Hubbus salihin wa hubbu awliya illa azza wa jal wa hubbul ulama. Mencintai mereka adalah amal saleh, namun mencintai manusia ya sewajar dan sekedar bahwa dia orang saleh, tidak melebihi daripada itu. Makanya ghulu terhadap orang saleh adalah pintu besar untuk terjadinya kesyirikan, dan itu telah dibuktikan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam ya, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka itu kita berhati-hati di dalam beragama, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan
penyimpangan diakibatkan ghulu terhadap agama ini, terhulu terhadap orang-orang saleh. Qadar kirakumullah. Adapun kaidah yang ke-59, ini kaidah yang dimaksudkan oleh beliau adalah man a'rada 'anis syari'ati al-i'rad al-mutlaq la yata'allamuha wa la ya'malu biha faqad kafar. Saya ulangi, kaidah yang ke-59. Man a'rada 'anis syari'ah, barang siapa yang berpaling dari syariat ini, berpaling dari syariat ini, al-i'rad al-mutlaq, berpalingnya secara mutlak, la yata'allamuha wa la ya'malu biha, tidak mau dia belajar. Ya, Islamnya Islam nama saja, ya, terlahir dalam keadaan Islam, orang tuanya Islam, hidup di lingkungan Islam, tapi yang namanya Islam dia tidak tahu. La yata'allamuha, tak ada mau belajar, tak ada mau belajar. Wala ya'mal biha, dan juga yang ada, yang dia ketahui tidak diamalkan, namanya al-i'rad. Muslim tapi dia tidak salat, Muslim tapi dia tidak puasa, Muslim tapi dia tidak beramal saleh. Tidak nampak dalam dirinya itu bahwa identitas sebagai seorang Muslim tidak terlihat, dan tidak merasa bahwa apa yang dikerjakan itu tidaklah sesuatu yang bersalah. Misalnya dia Muslim, dia mencuri, Muslim dia berzina, Muslim dia minum khamar, ya. Ini tidak terlihat sedikit pun, dan tidak ada pengen belajar yang mengalir hidupnya seperti mana hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kehidupannya itu tidak ada dalam circle kebaikan, tidak ada di dalam lingkungan orang-orang saleh. Maka siapa yang berpaling dari syariat ini dengan secara mutlak meninggalkan agama ini, tidak mau belajar sedikit pun, dan tidak mau tahu tentang agama ini, dan tidak pula mengamalkan, tidak nampak dalam dirinya. Mau salat, mau tidak, ya, tidak ada di dalam simat dia, tidak ada tergambar bahwa dirinya itu adalah seorang Muslim. Maka orang seperti ini, kata Syekh Khalid As-Suaidan, faqad kafar, maka dia telah kufur. Hal ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab di dalam pembahasan Nawaqidul Islam, yaitu dalam pembatal-pembatal keislaman. Beliau menyebutkan al-i'rad anid dini, berpaling dari agama ini, la yata'allamuha, ya, dan dia tidak mau belajarnya, wala ya'malu biha, dan juga tidak mau mengamalkan, wala yu'allimuha, dan juga tidak mau mengajarkan. Apa yang mau diajarkan? Karena tidak memiliki apa-apa. Nah, orang yang meninggalkan Islam, syariat yang mulia ini, maka dia justru adalah orang yang tidak memahami nikmat yang amat besar ini. Lihatlah bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu disiksa secara fisiknya, dia sakit, tetapi dia tetap bertahan. Betapa siksaan yang tidak sederhana, ya, dia cukup mengatakan ahadun ahad. Kenapa? Karena dia tahu tentang nilai Islam. Bagaimana Ammar bin Yasir bertahan, ya, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau biarkan nyawanya melayang, yang penting dia tetap beriman. Siksaan di dunia sementara kenikmatan yang akan dia dapatkan, dia abadi di akhirat kelak. Begitulah para sahabat-sahabat lain juga demikian. Mereka tidak akan terhalang untuk bersama Rasulullah SAW oleh harta mereka, oleh keturunan mereka, anak-anak mereka. Tidak. Mereka berhijrah bersama Nabi SAW. Mereka memilih untuk senantiasa berada di samping Nabi SAW apapun risikonya. Dan masih banyak kisah-kisah dalam kehidupan para salafus saleh. Mereka, ya, senantiasa berjuang di dalam Islam ini, ya, senantiasa berusaha semaksimal yang mereka lakukan, bisa mereka lakukan untuk menjadi orang terbaik dalam agama yang mulia ini. Maka al-i'rad di sini ada kepada dua.
Atau sebelum itu Syekh Walid As-Suaidan menyebutkan al-kufur al-akbar, maka kategorinya adalah kufur besar. Wa dalilu ala dzalika qaulu ta'ala walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir terhadap peringatan itu mereka berpaling. Mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ketika dia menyampaikan, jika seandainya saya menyampaikan bahwa di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka katakan kami percaya. Maka Nabi mengatakan bahwa saya adalah seorang Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang memberikan peringatan dan kabar gembira. Kata mereka apa? Kalau ini belum bisa. Mereka i'rad, mereka menolak, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau yang lain mereka percaya. Nah, inilah bentuk al-i'rad. Ya, mereka tidak mau menerima peringatan Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak mau menerima ajakan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-i'rad terbagi kepada dua bagian. Yang pertama al-i'rad al-mutlaq al-kamil, yakni menolak, berpaling secara utuh, dan ini yang dimaksud dengan kufur al-akbar. Tidak mau tahu dan tidak mau ingin tahu dan tidak mau ingin memperbaiki dirinya. Tidak. Nama al-i'rad, ya, mereka berpaling, menolak secara utuh. Yang kedua mutlaqul i'rad, hanya al-i'rad tidak secara utuh, tidak secara keseluruhan. Nah, tidak secara keseluruhan. Tapi ada orang yang terkadang dia abai, terkadang dia lalai, terkadang dia menurun semangatnya. Nah, ini tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Tetapi al-i'rad al-mutlaq, berpaling secara utuh, berpaling secara totalitas, maka inilah yang membuat manusia keluar dari Islam itu sendiri. Adapun ya sifat al-i'rad ya dalam hidup ini, terkadang dia lalai, terkadang dia semangat, turun naik kondisi keimanan, maka ini tidak akan mengeluarkan dia dari agama Allah SWT secara utuh. Maka solusi bagi orang seperti ini, pertama duduk dalam majelis ilmu, yang kedua cari lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang yang mencintai Islam, ya, insya Allah gelombang keimanan akan menantap. Tapi kalau lingkungannya tidak baik, sahabatnya tidak baik, ya, kemudian jauh dari masjid, tidak terdengar sama dia ilmu, maka ini orang akan semakin jauh daripada agama ini. Nah, ikhwafillah, ini yang mesti kita cari. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah, sembahlah Rabb kamu sampai kematian itu tiba. Ibadahlah kepadanya. Nah, cara kita bisa tetap menjadi mukmin yang sejati adalah dengan cara kita belajar agama. Tidak ada yang bisa membuat kita bersemangat dalam beramal saleh kecuali ilmu ini. Ilmu yang bisa menuntun kita, ilmu yang bisa menerangi jalan kita, ilmu ini menjaga kita. Makanya sehingga para ulama dulu untuk ilmu ini mereka habis-habisan, bahkan baju-baju mereka jual, kemudian atap rumah mereka jual agar mendapatkan ilmu, belajar. Karena jalan ilmu jalan yang mudah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan dengan ilmu Allah akan mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah untuk senantiasa belajar ilmu agama ini. Kesuksesan yang paling tertinggi bukan pada kesuksesan duniawi, bukan. Kesuksesan paling tertinggi adalah di mana dia mampu menjadi hamba Allah yang sejati. Dia beragama sesuai dengan panduannya, berislam sesuai dengan tuntunannya, berakidah di atas akidah yang sahih. Inilah orang-orang yang dianggap sukses dan ikhlas dalam beramalnya. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang seperti ini, karena dunia dengan segala keindahannya akan berakhir. Lihatlah dari sejarah panjang manusia di dunia ini, yang paling kaya siapa? Ya, Qarun. Berakhir kehidupannya bila mana dia tidak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Andaikan kekayaan adalah
kesuksesan yang paling tertinggi, maka dia orang yang paling sukses. Begitu juga dengan Qarun tadi. Begitu dia jauh dari Allah, maka Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Andaikan kesuksesan ditinjau dari sisi jabatan, kedudukan, ya, maka Fir'aun adalah orang yang paling sukses. Tapi bila mana di saat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia. Kesuksesan bila ditinjau dari ketenaran, maka Haman adalah orang yang paling sukses. Tapi semua kisah itu berakhir Allah jadikan hina dalam kehidupan mereka, agar menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk tidak mengikuti jalan dan kehidupan mereka. Para ulama, mereka hari ini masih disebut-sebut namanya, dinukil perkataannya, disampaikan kisah-kisah mereka. Allah hidupkan namanya walaupun mereka telah tiada di dunia ini. Allah kekalkan kebaikan mereka, ya, walaupun jasadnya telah tiada. Begitulah, ya, keimanan itu akan menyambungkan kebaikan kita. Siapa yang tidak kenal dengan Imam An-Nawawi? Ya, semua masjid orang mungkin mengatur kitab Riyadhus Shalihin, ya, Kitabul Azkar. Seakan dia masih hidup di tengah kaum muslimin karena bukunya dibaca, namanya disebut, tapi dia telah meninggal sudah sekian lama. Dan ini bukti bahwa ilmu adalah kehidupan kedua bagi seseorang. Kehidupan kedua bagi seseorang. Ya. Dia telah meninggal, tapi karena ilmunya ada, dia masih disebut, dia masih diangkat oleh orang namanya. Dan ini adalah salah satu bukti Allah mengangkat derajat orang dalam orang-orang berilmu, beriman dan berilmu. Baik, barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kaidah yang ke-60. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara